Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Andre. Bang, tadi terputus Bang. Kalau misalnya tadi Anda juga baca survei, mungkin lebih detail kali ya kalau misalnya Bang Andre dan teman-teman. Tapi kenapa misalnya ada pemilih Pak Jokowi yang beralih ke Pak Prabowo? Padahal kan secara struktur partai, Pak Jokowi dan Pak Ganjar partai yang sama. Ya wajar gitu. Karena memang selama Pak Prabowo 3,5 tahun menjadi menteri Pak Jokowi, beliau bekerja fokus, bekerja membantu Pak Jokowi, sehingga kan di berbagai lembaga survei Pak Prabowo disebutkan adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Sehingga wajar juga, itu satu ya, menteri terbaik Pak Jokowi. Lalu kedua, karena menteri terbaiknya Pak Jokowi, tentu masyarakat punya persepsi bahwa menteri terbaik inilah yang layak melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Apalagi Pak Prabowo sudah jelas, clear dan clean selalu menyatakan secara tegas bahwa beliau akan melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sehingga wajar kalau pemilih Pak Jokowi perlahan tapi pasti bergeser ke Pak Prabowo. Tentu di Mas Ganjar ada. Tapi sebagian tentu sudah bergeser. Kalau dulu di Mas Ganjar 50% lebih, sekarang ya angkanya dengan Pak Prabowo sudah semakin dekat. Sehingga ini yang menyebabkan sejak bulan April, Mei, ya Pak Prabowo konsisten di nomor 1. Alhamdulillah itu kita syukuri. Nah, Mas Eko, gitu. Mungkin kalau Mas Eko tadi bilang kan ya wajar-wajar saja ya dalam dinamika politik saat ini. Relawan kan bisa menentukan pilihan sendiri. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama relawannya sendiri, kenapa lebih memilih ke Pak Prabowo gitu? Enggak juga sih. Itu kan hitung aja berapa relawan Jokowi yang memilih Pak Prabowo, nggak banyak. Gitu loh. Jadi nggak akan signifikan? Nggak signifikan. Yang pertama gini, relawan itu kan kita ini bergerak berdasarkan pikiran-pikiran sendiri, independen. Dulu kita dukung Pak Jokowi bukan atas instruksi siapa-siapa, dukung Pak Jokowi gitu loh. Begitupun dalam peta sekarang. Tadi kalau ada mungkin pemilih Pak Jokowi yang sebagian bergeser ke Pak Prabowo, dalam survei juga ada kok pemilih Prabowo yang bergeser ke Ganjar ada. Dulu milih Pak Prabowo, sekarang bergeser ke Pak Ganjar. Itu juga signifikan jumlahnya. Jadi dalam peta masyarakat yang floating mass kayak gini, cair kayak gini, kita bukan anggota partai kan agak terbatas ya, orang masyarakat yang resmi sebagai anggota partai, kita ini bukan anggota partai. Jadi floating mass tuh wajar. Sekarang tinggal dilihat bagaimana kemampuan calonnya masing-masing, kan begitu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari struktur tadi Bang Andre bilang Pak Prabowo ini menterinya Pak Jokowi. Dari struktur misalnya Ganjar ini satu partai, sama-sama Jawa Tengah, komunikasinya intens, bukan cuma sebatas komunikasi kerja, tapi juga pada komunikasi yang sifatnya lebih personal. Kedekatan Gibran misalnya secara personal sama Ganjar. Kalau kita lihat bukan cuma sekedar kerja saja, hal-hal yang bersifat kedinasan, tapi lebih pada hubungan personal. Tentu saja transfer teknologi, transfer pengetahuan, transfer kebiasaan, transfer hal-hal yang sifatnya lebih rahasia, itu lebih memungkinkan kepada orang yang secara emosional punya hubungan yang lebih dekat. Tapi gitu. saat ini berarti boleh relawan. saya tambahkan nih kan? Ya. Apa? Silakan Bang. Mas Eko lupa, Pak Prabowo itu Banyumas, Jawa Tengah juga. Jadi sama Jawa Tengah. Jadi Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sekampung. Sama-sama Jawa Tengah. Tapi gitu yang juga Mas Ganjar nggak pernah jadi lawannya Pak Jokowi. Oke. Tapi saat ini berarti kondisinya relawan tidak tegak lurus dengan dukungannya Pak Jokowi ya? Kenapa? Silakan dulu deh. Kenapa? Jadi saat ini relawan ini tidak tegak lurus dengan endorse-nya Pak Jokowi. Justru saat karena ini. kita relawan, kita tegak lurus dengan diri kita sendiri. Oke. Kita nggak, masa sih dulu kita dukung Pak Jokowi kan karena kita nggak tegak lurus pada siapa-siapa, kita milih Pak Jokowi gitu loh. Kita milih beliau jadi presiden. Sekarang gitu loh, masa kita mau serahkan kedaulatan kita entah pada siapa gitu loh. Keputusan politik kita harus kita serahkan misalnya, even Pak Jokowi, tegak lurus Pak Jokowi kan enggak. Bahwa kita melakukan dukungan itu karena kesadaran kita sendiri. Dan kemudian setelah itu karena kesadaran sendiri kita melakukan pilihan mana Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Bang gitu. Andre. Ya, ini kan jelas ya. Kalau Mas Eko ini ikut yang hari Sabtu yang tanggal 13. Nah, kalau Pak Jokowi sendiri di tanggal 14, kalau kita dengar pidatonya, tunggu bisikan saya. Jadi berbeda memang dengan Pak Jokowi ini. Kalau Pak berbeda. Jokowi sebagai presiden. Jadi kalau beliau kan bilang
tunggu bisikan saya. Nanti saya bisikin satu persatu. Ya, kalau yang saya tangkap ya, saya nggak ingin mengomentari ya, ingin lebih jauh. Tapi yang saya lihat Mas Eko dengan Pak Jokowi beda. Kalau Mas Eko sudah memutuskan, Pak Jokowi padahal menyampaikan kerelawanan. Jadi bisikannya Pak Jokowi bukan ke Mas Ganjar nih berarti ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya melihat gini, tapi yang jelas kan itu ini yang saya tangkap sebagai orang luar ya. Okay. Kalau saya lihat ya sebagai presiden nggak mungkin lah Pak Jokowi ngomong terang-terangan A atau B gitu loh. Itu nggak mungkin. Kita lihat fenomena-fenomena yang bisa kita tangkap saja. Fenomena yang sudah clear yang bisa kita tangkap bahwa arahnya kan nggak mungkin terang-terangan. Pak Jokowi tapi ini adalah condong kemana? Kalau lihat hasil menurut musra, saya condongnya ke Enggak, Ganjar. kalau Tapi lihat anaknya hasil dua pakai musra, kaosnya Prabowo loh. Yang Kenapa? Mas Kaisang kan pakai Pakai baju. kaos Mbak Puan juga kan? Baik. Lihat Andre? hasil musra itu kan kejutan. Ya. 20,6% Pak Prabowo, mohon maaf, Mas Ganjar hanya 19,9%. Itu kata musranya Budiari. Iya, ada itu. musranya Andi Gani, ketua Ya. ketua Kan itu hasil steering musra. komitenya. Kan hasil musra itu bisa terlihat secara transparan kan. Musra itu dilakukan di seluruh kabupaten, provinsi sudah diumumkan. Kalau Mas Eko nggak percaya, kita gabungin, kita bagi aja kan ketahuan. Enggak, itu musra yang diumumkan oleh Bukan. Mas Budiari. Iya. Mas Andi Gani, ketua steering komite, Beda mengumumkan lagi. bahwa yang memenangkan Ganjar. Oh. Gitu loh, ini kan musra kan juga bagian dari kreativitas politik teman-teman elit-elit relawan itu kan, sehingga kemudian ada beda-beda statement, beda-beda Tapi kalau yang bisikan Bang Andre ini yang tadi tunggu bisikan-bisikan ini valid nggak nanti? Nggak, Bukan kalau ke Pak saya Ganjar, tapi ke Pak menangkap, Prabowo. saya menangkap yang disampaikan kan beda. Kalau Mas Eko kan sudah clear ke Mas Ganjar, tentu kita hormati. Itu hak pilihan bagian dari negara demokrasi. Tapi yang saya tangkap yang tanggal 14, saya kan nonton tuh. Rati sama Bayu kan nonton, seluruh rakyat Indonesia kan menonton bahwa Presiden Jokowi menyampaikan di dalam pidatonya jangan gerasa-gerusu. Beliau Jangan, membenarkan ya. tadi, Ya, jangan gerasa-gerusu, jangan buru-buru kan gitu ya. Kalau nggak salah artinya Belanda masih gerasa-gerusu. jauh. Ya, gerasa-gerusu. Belanda masih jauh. Nah, lalu beliau sampai tunggu bisikan saya. Nah, beda dengan Pak Jokowi. artinya kan- Kalau Mas Eko sudah memutuskan, Pak Jokowi tunggu bisikan. Berarti memang beliau nggak nunggu bisikan Presiden Jokowi. saya independen. Ini yang saya tangkap itu loh. Saya independen. Ini yang saya tangkap ya. Dulu ketika saya mendukung Pak Jokowi, saya nggak nunggu bisikan siapa-siapa. Itu pendapat saya pribadi. Soal kemudian ada beberapa elit yang dulu mengaku relawan Pak Jokowi, kemudian menggunakan elemen ini untuk tarik sana tarik sini, ya monggo saja. Toh di musra itu ada Pak Muldoko misalnya. Pak Muldoko disurvei, lembaga-lembaga survei kan nggak pernah nongol namanya, tapi di musra nongol misalnya gitu loh. Agak sedikit berbeda dengan kondisi. Kalau saya melihat ini bagian dari kreativitas politik teman-teman di musra lah. Sebelum musra kan ada juga silaturahmi relawan Jokowi yang dihadiri oleh Mas Ganjar. Ini jelas loh. Kan belum ada silaturahmi relawan Pak Jokowi. Ada Pak Prabowo kan belum? Ditunggu berarti maksudnya ya. Gimana nih? Ya memang dari awal kan kami juga kaget ya. Dari awal kan kita berpikir musra itu kan hasilnya Mas Ganjar. Kan begitu ya, dari awal ya. Persepsi orang awam begitu. Tapi ternyata kan di perjalanan waktu mungkin terlihat oleh pendukung Pak Jokowi, ternyata yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ya Pak Prabowo, ya itu mungkin yang menyebabkan pemilih Pak Jokowi sebagian sudah bergeser ke Pak Prabowo. Kalau saya sih ngelihatnya beda. Kalau Mas Eko kenapa Sejak melihatnya? lama Pak Budiari itu sudah berakrab-akrab dengan Pak Prabowo, dengan yang itu. Jadi kalau kemudian ini ketua projonya berakrab-akrab ke sana, ya wajar-wajar saja gitu loh. Saya ngelihatnya itu. Jadi sejak dibuat musra dan lain-lain itu, Mas Budiari sudah menunjukkan keakraban dengan Pak Prabowo. Jadi ya Nggak ditanya kenapa akrab. Apakah diminta Pak Jokowi nggak berakrab-akrab? saya nggak tahu. Diminta atau enggak? Mas Andi Gani malah ke Pak Ganjar. Apakah diminta Pak Jokowi atau tidak kan kita juga nggak tahu. Dua-duanya tokoh relawan. Berarti Jokowi judul pada kita saat benar itu. nggak Mas Eko, relawan Jokowi pecah suara? Enggak lah, elitnya iya barangkali, tapi relawannya di lapangan enggak lah. Elitnya iya. Elit-elitnya aja ini kan sebetulnya ya, ini kalau prinsip relawan itu kan satu,
no woman no cry. Nah itu harus prinsip. Ini elit-elitnya saja yang prinsipnya nggak no woman no cry gitu lah. Jadi nyari jabatan wamen gitu. Bang, tapi kalau melihat konsolidasi saat ini begitu ya. Tadi kan kalau Bang Andre menyebutkan bahwa berdasarkan survei dan lain sebagainya Pak Prabowo bagus gitu ya. Kemudian beberapa relawannya Pak Jokowi juga menyeberang ke Pak Prabowo karena menganggap Pak Prabowo bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi gitu. Kondisi seperti ini dengan kita menghitung waktu pendaftaran capres cawapres, menurut Bang Andre nih akan seperti apa buat Pak Prabowo? Yang pasti gini, kami sekarang kalau di bawah kader Gerindra bekerja keras bagaimana menjaga elektabilitas Pak Prabowo terus naik ya. Dengan cara apa? Kami yang di bawah ini bekerja menemui konstituen, ya, menjelaskan kepada masyarakat kenapa Pak Prabowo yang paling layak dan paling pantas melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu kita kerjakan. Dan satu sisi Pak Prabowo juga terus di saat waktu Sabtu atau Minggu, di saat libur beliau terus menyapa masyarakat ya. Dan alhamdulillah saya rasa cara ini sangat baik dan itu terlihat bahwa mulai Desember 2022, Januari 2023, Februari, Maret sampai Mei Pak Prabowo sudah di posisi nomor 1 dan terus konsisten alhamdulillah. Apapun lembaga surveinya Pak Prabowo masih nomor 1. Mungkin kecuali SMRC kali ya. SMRC, Carta, ya, kalau yang gitu berbeda kan cuma itu ya, aja, LSI aja. Kalau Carta, SMRC kan kita tahu kan. Indikator memang, juga menempatkan Pak Ganjar. Nah, kemana kemarin tuh pengumuman Burhan tuh indikator tuh Pak Prabowo 34,8. Mas Ganjar 34. Mas Eko buka lagi. Masih cair, waktu masih lama, mungkin masih berubah Dan yang juga kedua kali gini, ya nanti ya. Survei-survei SMRC misalnya 64% yang disurvei itu merasa yakin penerus yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi itu Pak kalau Ganjar. SMRC kan wajar. SMRC. Mas Saiful Muzani itu pendukungnya Pas Ganjar bahkan secara terbuka di Twitter menyerang Pak Prabowo. Ya tapi kan kalau hasil survei kan bisa dilihat metodologinya. Kalau metodologi kita lihat dong indikator soal afiliasi LSI yang memang netral gitu loh. Oke. Ini bukan relawan Jokowi yang pecah suara nih, narasumber kita juga pecah suara pagi hari ini. Karena ini jangan sampai konsultan yang melekat pendukung Mas Ganjar dijadikan referensi. Ya, Cari dong yang tidak jadi konsultan capres tertentu yang memang netral, nggak jadi konsultan siapa-siapa gitu loh. Nanti kita undang sekalian ya lembaga surveinya. Tapi melalui dialog ini saya ke Bang Andre, saya mengundang kita wawancara Pak Prabowo ya Bang ya, tolongin ya. Insya Allah. Mas Eko juga wawancara Mas Ganjar ya. Wawancara Mas Ganjar ke saya. Pak Prabowo insya Allah siap silaturahim dengan seluruh media yang ada. Baik, terima kasih banyak Bang Andre, Mas Siap. Eko sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, salam Mas.